Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang analisis kurikulum SD yang ada CP, TP, ATP, dan keterkaitan dengan materi, kompetensi, dan profil pembelajaran dan profil pelajar. Yang pertama itu regulasi kurikulum merdeka sebagai fondasi paradigmatik. Kurikulum merdeka lahir sebagai respon atas kebutuhan pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Regulasi kurikulum merdeka tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, melainkan sebagai kerangka filosofis dan operasional pembelajaran. Di dalamnya terkandung pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berorientasi pada konten menuju pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan karakter. Regulasi ini menempatkan guru sebagai perancang pembelajaran atau disebut juga dengan learning designer yang memiliki otonomi profesional namun tetap berpijak pada standar nasional. Oleh karena itu, pemahaman regulasi menjadi persyaratan utama agar fleksibilitas yang diberikan tidak berujung pada ketidakarahan pembelajaran. Menurut bab 2 yang dikasih Ibu, kan seluruh proses analisis pembelajaran harus dimulai dari regulasi kurikulum merdeka. Artinya guru tidak bisa langsung membuat perangkat pembelajaran tanpa memahami kebijakan kurikulum yang berlaku. Ini menegaskan bahwa pembelajaran bukan sekedar urusan kelas, tetapi bagian dari sistem pendidikan nasional. Kalau regulasinya diabaikan, pembelajaran bisa tidak sinkron dengan arah pendidikan. Tapi kan di lapangan banyak guru langsung fokus ke RPP atau modul ajar. Mereka jarang membuka dokumen regulasi, mungkin karena dianggap terlalu teoritis. Ya kan kurikulum itu kan sebagai pemandu ya kan. Menurut aku sih juga dia juga jadi landasan. Kayak kurikulum itu menentukan kayak materi apa yang harus diajarkan, terus tujuan apa yang harus tercapai, ya kan? Terus kurikulum ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun tujuan dan capaian pembelajaran. Jadi di sini kita sepakat ya kalau regulasi itu berfungsi sebagai kerangka besar, bukan beban administratif. Tahapan ini kan penting untuk agar seluruh pembelajaran memiliki dasar yang jelas. Ya terlatih kalau adanya kurikulum. Terus kalau misalkan kurikulum itu tidak bisa tercapai tujuannya, itu menurut kalian apa perlu diganti atau kayak proses metode pembelajaran guru itu harus disesuaikan dengan kurikulum? Kalau misalkan tujuan kurikulum itu tidak bisa tercapai di dalam pembelajaran, apakah guru itu harus menyesuaikan dengan metode lain agar siswa itu paham dengan pembelajaran supaya sesuai dengan kurikulum atau bagaimana? Iya sih, menurutku harus ganti metodenya. Tapi kan tapi kan tetap berpacu kepada kurikulumnya harus sebagai pedoman. Berarti Indonesia ini kan banyak gonta-ganti kurikulum ya kan. Berarti belum sesuai sama tujuannya. Karena kan kurikulum tadi berkaitan juga dengan asesmen. Tapi kan ini setiap evaluasinya. Setiap guru kan ini ikutin kurikulum yang berlaku, bukan yang terus
udah pakai kurikulum ini terus dia pakai kurikulum sebelumnya Terus enggak? kurikulum itu kayaknya tuh diganti karena menyesuaikan zaman nggak sih? Iya, Tapi ganti menteri juga ganti kurikulum. Berarti beda menteri, beda juga ya kan? Jadi ini kan jadi itu kan guru tuh ini kan aku punya pertanyaan Kak. Jadi guru itu tuh udah paham belum sih regulasi sebagai landasan berpikir tuh? Seharusnya kalau harusnya udah. ya sebelum Karena sebelum penerapan kurikulum kan pasti dulu udah belajar juga dibanding luar. Mungkin mahasiswa di luar. Pasti gurunya udah baca-baca duluan, udah dapat. Guru kan juga harus mengikuti apa informasi terbaru tentang pembelajaran biar tidak ketinggalan zaman. nah kan dalam kurikulum Merdeka kan perencanaan pembelajaran tidak lagi kayak kurikulum K13 kita kan pakai KI dan KD kan, ya ganti kurikulum juga ganti ya kan. Sekarang kurikulum Merdeka kan pakai CP, KTP, CP itu capaian pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan kompetensi akhir yang harus dicapai siswa dalam setiap fase. Jadi kayak CP itu menyesuaikan itu tidak sih fase kelas, ya kan? Ya. Kalau misalkan kelas satu itu fase apa? Fase A. Kayak gitu ya kan, harus menyesuaikan fase. Harus CP ini penentu arah pembelajaran jangka panjang. Penentu arah pembelajaran jangka panjang. Berarti untuk waktu yang lama. Iya. Yang bisa digunakan kayak waktu lama kayak apa? Karena dia kan bukan per materi, bukan kelas belajarnya bisa sampai Satu fase habis. oh iya juga ya. Terus CP ini juga dasar pengembangan tujuan, materi, dan asesmen. Oh, jadi capaian pembelajaran ini harus harus sesuai dengan tujuan, materi, dan asesmen. Jadi dasar pengembangan tujuan, materi, dan asesmen. Ini belum ngomong apa? Ya menurut aku sih Terus tujuan pembelajaran, ya membaca CP itu nih harus dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi 4 elemen dari yang aku tahu. Yang pertama itu konsep inti, keterampilan proses, konteks penerapan, dan kata kerja dominan. Nah, ini nih membantu guru untuk memastikan kalau TP yang diturunkan nantinya mengarah pada pemahaman mendalam, bukan cuma hafalan saja. kayak kita itu membaca CP kan kayak kata kerja ya kan, itu kita pakai itu tidak sih kemarin taksonomi belum. iya, membaca Ada yang taksonomi belum itu kan yang CP1, CP2, CP3, CP4, sampai berapa? 6. Nah, terus kalau baca CP-nya tuh dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Dari bawah ke atas. CP Iya, dari CP bawah ke ke atas. Kalau baca taksonomi belum, setahu dari Saya
Dari belajar kita kemarin. Ya, dari pembelajaran Semester kemarin tuh ya, kalau mau milih CP itu ya dari bawah ke atas. Misalkan kita di CP 2, kita nanti milihnya Salah. nyari CP 3. Ya, tapi Shirley bukannya misalnya kata kerja dari TP kita misalnya memahami. C2, berarti kita Kita harus upgrade naikkan kan? Berarti itu dari bawah kan Iya sih, benar. Harus Betul. dinaikkan kan? Iya, harus Iya, dinaikkan. dinaikkan. Kalau enggak nanti dia Satu ujian. iya nanti malah dia Sisanya malah iya pemahaman nggak- dia nggak naik nggak di sampai bawah memahami. terus. Iya, jadi dia tuh harus dari bawah ke atas. Jadi secara konseptual itu tuh CP itu menuntut guru memahami tentang progresi pelajar, bukan sekedar ketuntasan materi. Dengan demikian itu tuh kayak keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari apa yang diajarkan, tapi dari sejauh mana siswa berkembang secara berkelanjutan. Jadi itu guru tuh dituntut untuk memahami progres cara belajar gitu. Jadi itu guru tuh bukan kayak harus tuntas aja materinya, tapi dia tuh harus kayak Tahu siswa Iya. paham nggak? Harus memastikan iya, siswa paham. dia juga harus paham juga cara belajar gimana. Iya, kalau nggak paham gimana nyampe? Iya, kan kadang ada tuh guru yang Tapi kan masalahnya ada beberapa guru CP itu dijadikan sebagai materi gitu. Iya. Dan akhirnya tuh guru mengajarnya tuh nggak sesuai. selesai materi tapi tuh nggak tercapai gitu kan kemampuannya, tujuannya. Nanti CP itu juga sebagai pedoman ya kan, kalau CP-nya kayak ditak sama belum kayak mengetahui bangun ruang atau bangun datar, kita tuh guru tuh harus juga mengimplementasikan Ya kak, mengajarkan bangun ruang tuh kayak gini loh, gini gitu kan. kalau CP dibaca sebagai kemampuan tuh berarti tuh guru tuh harus mikirin nggak sih gimana caranya biar siswa tuh memahami, bukan cuma sekedar menghafal gitu. Karena CP yang dianalisis dengan benar itu memberikan gambaran yang jelas gitu, nah untuk kemampuan utama yang harus dipahami oleh siswa. Jadi kesimpulannya CP itu harus dipahami oleh guru sebagai target kemampuan jangka panjang. Nah, sehingga pembelajaran itu lebih berorientasi pada proses dan hasil belajar siswa. Terus CP itu kompetensi
kompetensi yang harus dicapai siswa pada akhir fase pembelajaran, misalnya fase A, B, ataupun C. Terus CP itu juga mengidentifikasi kemampuan kompetensi utama yang harus dikuasai siswa. Lalu CP ini juga menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkandung dalam CP. Lalu CP juga menentukan tingkat kedalaman kemampuan seperti memahami, menerapkan, serta menganalisis. Kayak contohnya itu CP Matematika fase B, siswa itu mampu memahami nilai tempat dan melakukan operasi bilangan cacah. Nah, kompetensi yang harus terkandung itu seperti itu pengetahuan, yaitu konsep nilai tempat, lalu keterampilan seperti melakukan operasi hitungan, sikap, teliti, dan percaya diri. Terus tuh kita selanjutnya kita bahas materi tentang ekstraksi konsep inti dan kompetensi sebagai proses kognitif guru. Ekstraksi konsep inti ini merupakan proses analitis yang menuntut guru untuk melakukan pemilahan antara konsep esensial dan konsep pendukung. Tahap ini tuh menempatkan guru sebagai kurikulum interpreter yang harus memahami struktur keilmuan mata pelajaran sekaligus kebutuhan belajar peserta didik. Konsep inti itu berfungsi sebagai jangkar pelajaran yang memungkinkan siswa membangun pemahaman yang mendalam dan transfer pengetahuan ke situasi baru. Tanpa ekstraksi yang tepat, pembelajaran berpotensi menjadi fragmentasi dan kehilangan makna. Menurut saya bagian ekstraksi ini adalah bagian paling paling penting nggak sih yang dibahas di sini, karena di sini guru tuh dituntut untuk berpikir, bukan sekedar menyalin gitu. Jadi ekstraksi ini berarti membongkar CP untuk menemukan ide besar, keterampilan proses dan konteks penerapannya. Jadi dalam kurikulum itu tuh guru tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana materi, melainkan sebagai perancang pengalaman belajar. Salah satu kemampuan kunci yang harus dimiliki guru itu adalah kemampuan melakukan ekstraksi konsep inti dan kompetensi dari pencapaian pembelajaran. Konsep inti ini bukan pekerjaan teknis, tetapi proses kognitif tingkat tinggi yang menuntut guru untuk berpikir
analisis, reflektif, dan kontekstual. Pada tahap ini, guru menentukan arah pembelajaran. Apakah pembelajaran akan bermakna dan mendalam atau sekedar menjadi rangkaian materi yang terpisah-pisah. Ekstraksi konsep intim itu tuh menuntut guru melakukan beberapa proses berpikir tingkat tinggi, antara lain kayak menganalisis CP untuk mengidentifikasi gagasan utama dan relasi antar konsep. Terus sintesis sebagai elemen pengetahuan menjadi struktur yang bermakna. Ada evaluasi refleksi konsep terhadap kebutuhan belajar peserta didik, dan interpretasi kurikulum, di mana guru berperan sebagai kurikulum interpreter, bukan sekedar pelaksana. Proses ini tuh menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kemampuan mengajar di kelas, tetapi juga kemampuan berpikir kurikuler. Berpikir kurikuler tadi itu apa kan? Ya. Jadi kan Devina tadi nanya kayak apa itu berpikir kurikuler. Berpikir kurikuler itu adalah kemampuan guru untuk memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan kurikulum ke dalam pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Guru itu tidak hanya sekedar mengikuti dokumen kurikulum, tetapi mampu melihat hubungan antara tujuan, isi, dan proses asesmen secara utuh. Dalam konteks kurikulum merdeka itu, berpikir kurikuler itu menempatkan guru sebagai kurikulum trik. Kurikulum trik ya. Jadi ini kayak guru tuh sebagai mirip-mirip kayak guru sebagai fasilitator yang harus paham gitu ya. Iya, jadi dia tuh nggak ngikutin isi dokumennya aja, jadi dia harus nengok, nengok kayak apa? Emang gurunya harus paham gitu kan? Iya, nengok kondisi kelas juga, mereka nih paham nggak dengan metode yang ada di bukunya itu, dokumennya itu gitu. Kan dia bisa melihat prosesnya. Prosesnya belum dua bisa melihat. Siapa aja kamu capek. Nah, tadi kan kita bahas tentang CP, ya kan? Nah, terus setelah kita kayak membuat CP, lalu guru itu membuat TP nggak sih, tujuan pembelajaran? Iya. Nah, TP itu adalah tujuan yang lebih spesifik dan terukur yang harus dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan. Kayak tidak cukup dengan satu pertemuan, ya kan? Terus langkah menurunkan CP ke TP itu yang pertama itu kita tuh guru itu dapat memecahkan capaian pembelajaran itu menjadi kompetensi kecil, terus menentukan indikator yang dapat diamati, lalu menggunakan kata yang operasional. Kan tadi kan kita dalam membuat CP itu kita menggunakan kata kerja, itu menggunakan taksonomi Bloom, ya kan? Ya. Lalu dijabarkan menjadi kayak tujuan pembelajaran yang aku jelaskan tadi, kayak CP-nya itu matematika tentang fase menggunakan dalam fase B, kayak siswa itu mampu memahami kan, itu kan masuk dalam taksonomi belum ke CP2 ya, tentang nilai tempat dan melakukan operasi bilangan kecil. Terus kalau contoh TP itu, contoh di TP-nya itu siswa dapat menentukan nilai tempat
tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kemarin tuh aku kan observasi di SD tentang nilai tempat di ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di SD tersebut tuh siswa itu masih bingung mana yang ratusan, puluhan, dan satuan. Kayak siswa itu masih ngebolak-balik gitu loh. Kayak 356 Itu di kelas kelas 3 kelas B. Nah, siswa itu kayak beranggapan kayak kayak tiga yang seharusnya ratusan itu menjadi puluhan gitu. Karena mungkin karena apa ya, metode gurunya itu kurang tepat buat karakter siswa nggak sih? Iya, karena Guru kan itu setiap siswa karakteristiknya makanya berbeda-beda. berbeda-beda. Iya. Terus guru itu cuman kayak menggunakan metode itu ceramah. Yang Ceramah. itu saja. Jadinya itu harus menggunakan media tidak sih? Terus siswa dapat, kalau di TPP siswa juga dapat menjumlahkan bilangan sampai 1000, ya kan? Terus siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana. Nah, biasanya tuh kalau di pembelajaran matematika kayak misalkan satu ditambah satu kayak 2 tambah 2 kan enak, nggak ada soal ceritanya. Kalau misalkan kita pakai soal cerita kayak misalnya Bu Budi memiliki buah apel. Budi memiliki 2 buah apel. Lalu Dina juga memiliki 2 buah apel. Nah, kayak soal ceritanya tuh kayak ceritanya untuk menambahkan 2 buah apel Budi dan 2 apel siapa tadi ya? Nah, sulit gak sih kayak biasanya anak SD itu karena udah apa ya, kayak langsung 1 tambah 1. Terus kalau soal cerita itu kayaknya sulit juga, bingung. Mereka langsung kayak lebih ke menghafal gak sih? Iya, bukan pemahaman dari Iya. siswa itu sendiri. Makanya kalau di SD itu pakai kayak pembelajarannya tuh harus mendalam, harus sesuai dengan, guru itu harus menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari kita sih. Terus juga ya, TP itu adalah pernyataan yang jelas tentang apa yang diharapkan siswa dapat capai atau lakukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, tapi juga TP itu harus spesifik, terukur, dan relevan dengan kurikulum. Iya, Kayak ya kurikulum 13 TP-nya beda. Terus intinya kalau misalkan kita intinya kalau misalkan mau tercapai sih juga begitu dulunya deh sih, kayak harus juga menggunakan taksonomi dulunya harus juga benar. Kalau misalkan guru itu salah membuat CP, TP-nya juga itu deh sih, juga nggak selaras. Kalau misalnya CP-nya ya kan pakai CP. Kan pertama CP dulu. CP kan nggak dibuat. CP CP kan udah ada. itu dari kurikulum. Kalau misalkan TP-nya harus sesuai dengan CP. CP. Kalau misalkan gurunya salah buat TP-nya, otomatis nggak, tujuannya juga nggak tercapai. Siapa? Ya, kita kan mengasih tahu kalau sebagai calon belajar. Iya. Terus Untuk memahami TP juga secara mendalam berarti memahami fungsinya dalam ekosistem di kurikulum Merdeka sekarang ya kan. ya. Nah, TP itu harus dirancang untuk menuntun kemampuan berpikir tingkat tinggi secara
profesional bagi anak SD sekarang nih. Ya. Nah juga TP yang telah dirumuskan kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah itu tadi berarti kayak CP, TP, ATP kan. Iya, selaras ya kan. Kalau misalkan bunyinya ATP dulu baru TP, Nggak bisa gitu. Kemudian TP juga adalah titik awal dalam uji konstruktif argumen untuk memastikan aktivitas inti, membangun pemahaman dan asesmen benar-benar mengukur apa yang dituju. Langsung TP di situ. Nah, setelah kan pertama CP terus TP lalu begitu harus membuat ATP. Nah, ATP itu adalah urutan TP yang disusun secara logis dari mudah ke sulit, yang tadi kan dari taksonomi bentuk dari bawah ke atas. Terus kan tadi aku juga sudah jelasin sih kayak dari contoh matematika KCB tentang ratusan nilai tempat ratusan tuh kalau contoh di ATP-nya tuh kayak mengenal nilai tempat satuan, terus mengenal nilai tempat puluhan, ratusan, terus menjumlahkan bilangan 2 angka, lalu menyelesaikan soal cerita. Terus ATP ini dapat memastikan pembelajaran berjalan sistematis dan bertahap. Lalu tujuan pembelajaran itu kayak proses pembelajaran ya kan. Lalu proses pembelajarannya di kelas ya sih kan. Iya. Kayak harus selaras. Proses bertahap. Masa dan prosesnya harus bertahap. Jadi kan seringkali kan kalau misalnya anak siswa tuh tidak menguasai kemampuan kayak mana ya, maksudnya tuh kayak gagal gitu dalam suatu pelajaran, pasti yang disalahin siswanya nggak sih? Padahal kan belum tentu, bisa jadi juga ATP yang dibuat guru itu kan salah atau kurang tepat gitu Iya, atau kalau enggak metode atau cara ya. belajar guru itu juga salah. Tapi karena bisa jadi karena kan semua karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Mungkin yang diajarkan guru itu kayak nggak beda nggak sesuai sama yang di karakter sama karakter siswa gitu. Nah, jadi tuh guru tuh harus nyari cara yang belajar tuh ya kayak harus sesuai dengan siswa lah. Kayak ada juga kan anak kan kayak cara berpikirnya kayak IQ-nya kan, IQ-nya ada tinggi, IQ-nya beda-beda. IQ-nya tinggi kayak misalkan kalau dijelaskan menggunakan media papan tulis itu ada juga ada yang paham, terus ada juga yang nggak paham. Jadi itu sepintar-pintarnya guru juga lah kayak kolaborasi menggunakan kayak anak itu kayak biar paham atau nggak bosan tuh pakai media kayak media secara nyata kayak atau menggunakan media teknologi juga kan bisa ya kan. Iya. Kan sekarang di setiap sekolah tuh ada bantuan dari pemerintah. Nah, ya kan bisa digunakan guru untuk proses pembelajaran lebih menarik gitu. Nggak pakai buku aja atau papan tulis ya. Iya, kayak guru tuh bikin media biar lebih menarik, kayak yang pernah kita bikin juga gak sih? Iya, yang kita kasih ke SD tuh kan bisa berupa media digital, media fisik, bantu stimulasi cara berpikir anak.
Jadi ATP itu berfungsi sebagai alat kendali mutu pembelajaran karena itu tuh membantu guru menjaga konsentrasi dan kesinambungan dan keterkaitan antara tujuan pembelajaran sepanjang satu fase atau 1 tahun ajaran. Tapi ya kalau ATP disusun tanpa pembelajaran yang jelas, yang kurang memadai gitu, itu bisa bikin siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, karena ya emang dari dasarnya yang emang udah rapuh duluan, jadi siswa susah pahamnya. Nah, jadi ATP yang terlalu padat dan tidak realistis itu membuat pembelajaran jadi terburu-buru dan cuman mengejar ketuntasan pembelajaran baik. Ya, Pembelajaran aja tanpa pemahaman mendalam. apa pakai bahasa kita bagus. Enggak, ingat kan? Apa? Harus bergaul satu Beda-beda bahasa. pakai bahasa Jawa kita. Paham. Ya. Topik proyek dan ruang lingkup peran sebagai wahana pembelajaran. Jadi intinya itu ATP sama TP itu harus selaras gak sih? Kalau nggak selaras itu pembelajaran tidak efektif. Ya. Itulah. Lanjut. Topik proyek dan ruang lingkup. Ya, kita beralih ke topik proyek dan ruang lingkup perangkat sebagai wahana pembelajaran bermakna. Jadi, topik proyek dalam kurikulum Merdeka itu khususnya melalui P5 dirancang sebagai sarana untuk mengintegrasikan kompetensi akademik dengan nilai dan karakter profil pelajar Pancasila. Proyeknya tuh bukan pelengkap pembelajaran, tapi ruang aplikasi bagi peserta didik untuk mengonstruktif pengetahuan melalui pengalaman nyata. Ruang lingkup perangkat ajar memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya terencana tetapi juga terfasilitasi secara sistematis melalui modul ajar, bahan ajar, media, dan asesmen. Kita mau bahas tentang apa sih topik proyek dan ruang lingkupnya. Pertama kita harus membedakan antara proyek dalam intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam menentukan topik proyek, guru itu tidak boleh lagi terjebak pada apa yang ada di buku, melainkan harus melihat kontekstualisasi. Misalnya, jika kita mengajar di daerah pesisir, topik proyek tentang pelestarian ekosistem laut akan jauh lebih bermakna daripada sekedar teori di atas kertas. Di sini kita sedang membangun relevansi antara ilmu pengetahuan dan realistis kehidupan yang ada di sekitar kita. Tapi bukankah menentukan topik yang konspektual itu memakan waktu yang lebih lama ya? Belum lagi guru itu harus memikirkan ruang lingkup, terus perangkatnya apa, apakah tidak lebih praktis jika kita pakai aja modul yang sudah ada atau sudah ada yang disediakan oleh pemerintah di platform Merdeka Mengajar. Itu poin yang bagus sih tentang itu juga yang dipikirkan banyak orang nggak sih, tapi di situ nggak sih letak itunya jebakannya. Terus tuh kan
di perangkat yang dikasih sama pemerintah, atau apa sih namanya kalau di pendidikan, Kemendik gitu sih, atau ya itu toh, itu kan cuma template atau contohnya. Jika kita terima itu tuh mentah-mentah tanpa menyesuaikan ruang lingkup perangkatnya tuh, maka pembelajaran tuh akan kehilangan makna gitu. Nah, ruang apa kan kalau dari pemerintah itu kan cuman kayak template atau contoh gitu. Nah, jadi kita tuh nggak boleh terima mentah-mentah apa yang dikasih. Kita harus menyesuaikan dengan ruang lingkup kita tuh ada di mana, ada di daerah apa gitu. Ruang lingkup perangkap itu kan mencakup kayak modul ajar, lembar kerja peserta didik, hingga media digital yang digunakan atau media yang digunakan oleh guru gitu. Nah, jadi guru tuh harus mampu melakukan kurasi. Oh, jadi kalau guru itu harus menyesuaikan dengan kondisi di ruang lingkup sekolah ya, tentang medianya ya. Kalau dibilang lama kan guru kan udah persiapin itu dari jauh-jauh hari. Dia kan udah dapat template dari pendidikan kan udah lama, jadi dia bisa persiapin dulu. Kita tuh harus tentukan seberapa luas materi guru gitu. Nah, guru tuh harus tentukan seberapa luas materi yang akan kita berikan pada siswa. Kita harus memastikan perangkat yang kita berikan itu mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Tuh artinya tuh dalam suatu topik proyek yang sama, perangkat yang diberikan bisa saja berbeda tingkat gitu. Nah, beda gitu. Nah, tingkat kesulitannya sesuai dengan kesiapan belajar siswa itu masing-masing. Terus perangkat yang kita susun atau yang guru susun itu harus memiliki batasan yang jelas agar target kompetensi dalam TP tadi tuh tidak kabur gitu. Nah, atau tidak terlalu. Oh, jadi Aku punya betul pertanyaan. jadi perangkat yang kau bahas tadi itu perangkatnya modul ajar ya? Iya. Aku nanya ya di sini ya, aku nanya. Jadi bagaimana topik proyek ini bisa diadaptasi untuk siswa dengan kemampuan yang beragam? Menurut kalian kayak mana? Gimana? Bagaimana topik proyek ini bisa diadaptasi untuk siswa dengan kemampuan yang beragam? Bagaimana topik proyek ini bisa diadaptasi untuk siswa dengan kemampuan yang beragam atau berbeda-beda? Menurut kalian kayak mana? Ini enggak sih kayak nengok karakter siswa. Sebelum membuat proyek tuh seharusnya guru itu juga harus mengetahui dulu karakteristik siswa. Iya, menentukan dengan siswa. Jadi bukan siswa yang ikut kita, tapi kita yang ikut siswa. Nah, ini pertanyaan ini akan dijawab secara mendalam nih. Mana ada? Jadi Elis kayak mana menurut Kak Elis? tadi kan disebut tuh soal diferensiasi. Nah, dalam satu kelas itu misalnya ada siswa yang cepat paham, ada yang sedang, ada yang butuh bantuan ekstra. Nah, kalau kita kasih satu topik proyek yang sama, itu kan akan menjadi beban buat siswa tuh yang misalnya maaf ya EQ-nya kurang gitu kan. Iya. Bukan IQ kurang, kan kayak lambat paham. Lambat mengerti. Terus kan atau malah membosankan gitu. Nah, buat siswa yang udah lebih cepat nangkep apa yang dikasih sama gurunya kayak gitu. Ya, kan?
kita tuh jadi tuh kita melakukan adaptasi melalui 3 strategi utama dalam ruang lingkup proyek. Yang pertama itu berdiferensiasi konten atau ruang lingkup materi. Topik besarnya sama, misalnya pengelolaan sampah di sekolah, tapi sumber belajar atau perangkat yang kita berikan itu berbeda. Siswa dengan kemampuan membaca tinggi diberikan jurnal penelitian sederhana, sementara siswa yang lebih suka visual diberikan infografis atau gambar. Menurut aku tuh seharusnya Atau video pendek, tentang sampah ya kan, otomatis menentukan sampah organik, anorganik, organik. Oh iya. Sebaiknya itu contohnya kayak sampah, menentukan sampah. Iya, kan Ya, harus bilang kan iya, tadi kan iya, sampah ya makanya kan. udah, Jadi menurut aku sih guru itu harus membawa langsung media sampah, kayak sampah anorganik nih apa, kayak kering atau apa, non organik itu apa, ya kan. Kayaknya tuh guru itu harus membawa contoh sampah itu, terus lalu siswa itu disuruh kayak mana nih menurut kalian yang anorganik, mana yang non anorganik gitu. Menurut aku sih gitu, harus ada media Contoh nyatanya, nyata. contoh nyatanya. Terus materi yang terakhir masuk ke stimulasi ya, sintesis. Sintesis. Terus sintesis itu apa? Sintesis transformasi peran guru dalam kurikulum merdeka. Jadi keseluruhan alur ini itu menunjukkan bahwa kurikulum merdeka menuntut transformasi peran guru dari pelaksanaan kurikulum menjadi perancang pengalaman belajar. Jadi itu guru tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tapi guru tuh juga membangun ekosistem pembelajaran yang selaras, reflektif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik secara utuh. Ini tadi sintesis guru ya. Iya, sintesis peran guru dalam kurikulum merdeka. Jadi guru tuh dituntut untuk tidak hanya memahami teori kurikulum baik, Ya, tetapi juga mampu melakukan sintesis dari regulasi nasional ke prosedur kerja yang kayak yang dikirim sama ibu itu kan, ya. workflow yang nyata. Terus masuk alikmen. Konstruktif alikmen itu sederhana, adalah benang merah. Kita punya 3 titik tujuan. Yang pertama TP, aktivitas dan asesmen. Konsep konstruktif artinya siswa mengkonstruksi pengetahuan, memulai aktivitas belajar, sedangkan alikmen artinya guru menyelaraskan aktivitas dan asesmen agar tepat sasaran pada tujuan. Seringkali terjadi kegagalan sistematik. Contohnya, misalnya tujuan siswa mampu menganalisis dampak polusi. Aktivitasnya itu guru hanya ceramah satu arah dan siswa itu hanya mencatat. Asesmennya jadinya tes pilihan ganda yang menanyakan apa definisi polusi. Ini adalah contoh misalikmen atau ketidakselarasan. Tujuan analisis C4 tanpa ujiannya cuman hafalan. Kurikulum merdeka tidak mengajarkan tentang ini. Jadi itu kurikulum itu kayak kan kurikulum nyuruhnya kita harus apa sih namanya? Berarti tujuannya tidak sesuai dengan kurikulum. Ya, kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Sedangkan asesmen itu kan proses pengumpulan informasi atau data. Iya, data dari Ya harus sesuai dengan data pembelajaran, kayak data proses pengumpulan kemampuan pembelajaran proses, siswa, dimana berfokus pada pembelajaran siswa. ya. Jadi dengan alikmen yang benar, kerja guru itu jadi lebih efektif.
nggak perlu lagi buang waktu memberikan tugas-tugas yang gitu Ya, yang nggak relevan kayak gitu. Nah, dengan tujuan kalau di awal sudah kasihkan TP yang bagus, ya tujuan pembelajaran sesuai, siswa tuh mampu berargumen tuh secara lisan kayak gitu. Nah, maka tidak perlu lagi membebani mereka dengan tugas seperti pemberian soal, aktivitas langsung saja, debat dan presentasi, dan asesmen adalah rubrik penilaian berbicaranya. Nah, ini malah memangkas aktivitas yang tidak berkontribusi pada pencapaian siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa konstruktif alignement ini adalah alat uji kejujuran sebuah kurikulum. Jika kita bilang kurikulum kita mengembangkan nalar kritis, maka aktivitas dan asesmen harus membuktikan itu. Oke. Jadi TP itu ngikutin CP, terus alur tujuan pembelajaran itu harus disamain dengan asesmen agar siswa itu dapat sejauh mana siswa itu dapat mengetahui materi. Terus habis asesmen kan menilai pembelajaran, menilai dalam proses pembelajaran langsung. Terus habis itu kita dapat mengetahui pembelajaran itu semuanya tercapai itu menggunakan evaluasi. Evaluasi itu adalah akhir dari proses pembelajaran, menentukan nilai akhir. akhir atau nilai atau penentu kelulusan. Mungkin sekian dari diskusi kami. Jangan cukup. Kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.